Susah. Iya juga ya. Kita balikin aja ke benang merah kita. Aduh, udah ada chip nih yang udah bertutup. Dan kalau tadi kita lihat Ruby-nya bisa digunakan dengan baik, sekarang justru dari begitu apa menurut Ruby? Mereka yang menutup sendiri gitu, dan apakah dia akan ngebuka? Ya karena kan kemarin juga ya untuk dari Idok Yeah, sendiri kan sangat also berbahaya shadow. menggunakan Ruby gitu loh Nevin. Iya. Banyak momentum yang bisa dia ciptakan, plus kali ini mereka kayak nggak punya kesempatan untuk bisa dapat dua-duanya kayak apa yang di game pertama tadi. Iya. Mending hilangin aja, ataupun ya mereka sekalinya mau berubah strategi juga minimal hero ini nggak ada gitu. Sama Cobra juga ya. Iya, mau pakai assassin juga ayo mereka sekarang jadinya. Tapi Link open sih. Ini kayak resiko yang harus mereka hadapi karena ada Roger juga. Jadi sebuah dilematik nggak sih kalau kita ngomongin soal bagaimana Link yang sekarang mungkin tidak selalu menjadi opsi, tapi semenjak Link selalu berada di second pick dan di ban bersama dengan Chip. Ya emang Chip Link ini hero masalah ya, rotasinya cepat, luar biasa juga, imunnya juga bakal powerful ketika udah punya tough boots. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah Roger Angel lah? Nah, ini ada komen dari strategi Coach Evos Glory kalau melihat roster Team Monarchy salah satu pesaing terkuat di Indonesia, dan ditambah dengan datangnya Cascute sama Anamem, ini dampaknya jadi besar. Wah, setuju sih. Apalagi melihat bagaimana hasil kemarin ya Iya. di derby klasik yang sangat-sangat identik dengan bagaimana hype tanpa henti. Ini terbukti dengan roster terbarunya Anarchy Yoshi mampu untuk bahkan bukan cuma membungkam yang namanya shutdown 2-0 terus Glory. Balik lagi untuk draft kali ini Link Angela, combo yang mungkin terlupakan, tapi Harit dulu untuk mengimbangi gold lane Roger. Kalau Rogernya menuju ke gold lane 40, dan tentunya dengan Purify itu bisa menghentikan bagaimana efek Frozen dari Aurora. Oke. Apakah kan ada assassin lain yang digunakan, karena sejauh ini juga Hayabusa mungkin masih terlepas. Kalaupun dengan Hayabusa juga Link bertemu, ya setidaknya akan ada immune masing-masing immune-nya nih. Ya setuju sih, tapi lagi-lagi Ada ngilu juga, Prof. aku Fredrin. Again? ya baru aku mau ngomong itu, kayak hero assassin balik lagi, Fredrin, Basya, Wow. mungkin bisa balik lagi juga, atau Akai bahkan, karena kita tahu Wow. Sujin power dengan Akainya loh. Iya. Oke. Empire ini adalah hero powernya banget loh. Iya, hero powernya Basya sih pak. Soal- Basyanya sampai di playoff itu win rate lebih tinggi daripada Fredrinnya. Berarti Fredrinnya apakah bisa potensial di XP? Sekarang kan Aku jungle sih mikirnya. lebih ke jungle ya? Karena jungle mereka sih, udah punya Roger Gold Lane, mereka udah punya jawaban atas Link, rusuhin aja di early game. Oke. Tapi rusuhinnya pakai apa itu pertanyaannya? Apa yang bakal dibawain sama Hidok? Grok kah? Untuk bisa mengimbangi tim fight-nya, tapi Grok udah kedinai karena ada Valentina. Wild Charge dibalas Wild Charge, damage-nya lebih tinggi Valentina dong tentunya. Kalau Hylos juga udah nggak possible. Hylos masih possible. Oh. Malah Hylos paling possible di sini karena Link, Harit, itu kebetulan nggak bikin Glowing One dan Demon Hunter Sword. Jadi kalau misalkan ada Hylos itu bakal ngerepotin banget buat mereka. Hylos udah ditutup sekarang juga. Untuk Hylosnya, begitupun untuk Tigreal ya, dengan efek sisi Impulsion-nya yang bakal mengganggu untuk hero-hero yang bisa dibilang jalan kaki lah, kayak Fredrin, terus juga untuk range dari Aurora yang nggak terlalu jauh. Tapi semenjak ada Fredrin, seenggaknya XP lainnya bisa bawa banyak hal. Tamus, Cici, Oh. ditambah lagi mungkin bisa bawain Yuzong, lapu-lapu juga ada. Kali ini, dan Diren juga power, Pakito juga oke untuk bisa mendorong bagaimana lini jauhnya. Jadi menurut gue jujur, ini banyak banget optional hero yang bisa dibawain untuk Diren di XP lane, terutama ketika udah ada Fredrin yang muncul. Ya, gue malah pengen ngeliat dari Vector Alpha nih memiliki satu MVCC yang besar banget loh, Bro. Karena kan ngeliat dengan Fredrin Game ini hero milihnya nih di area objektif aja lah minimal. Pertempuran di area objektif dengan MVCC yang sangat besar ini udah bisa jadi dijauhin ataupun ditangkap terlebih dahulu, walaupun resikonya masih ada yang kayak orang yang bisa membackup, belum lagi dua hero yang belum terlihat gitu loh. Iya sih. Hero-hero momentumnya bagus-bagus loh. Ya, hero momentumnya bagus, ditambah lagi menurutku ya, kalau ngomongin soal list draft yang masih tersisa buat EXP lainnya jadi luas banget gara-gara pick Fredrin. Iya. Dan itu ya Arrot, Fredrin combo. Wah ini kayak kita dibawa satu season lebih mundur ke belakang di season 13 tapi dengan roster yang sekarang. Oh, kombinasi yang menarik banget nantinya CNCC yang bisa diberikan pastinya, dan ada efek dari Bay juga dari seorang Fredrin, tapi bikin orang apa? Mereka harus segera menjawab ini. Mereka udah isi damage dealer-nya, ini 3 damage dealer yang udah dikeluarkan juga. Tapi frontline seperti apa yang pengen mereka bawa? Masih ada barang sih sebenarnya yang masih bisa dibawain. Karena udah gak ada export juga, ini bakal jadi poin plus sebenarnya buat teman-teman dari bikin Ron Alpha. Oke. Tinggal di roamernya malah menurutku, karena udah gak ada Tigreal juga kan. Jadi
roamer yang paling cocoknya harusnya roamer tank juga untuk bisa mengimbangi bagaimana rotasi cepat dari Fredrin dan juga Arlov. Roam udah pasti diambil, karena kalau nggak diambil tentu bakal rugi buat teman-teman dari Bigiran Alpha. Yap, dan ini dia. Pandangan nilai di 19 berjalan dari total 14 game, Fanny menjadi hero dengan ban rate tertinggi dengan 92,86%. Oh, Shit, dari 14 game. Dari sekali doang terlepas. Dan sekarang Paramis yang akan menjadi pelengkap buat Arky Hoshi yang membuat tim poinnya mungkin nggak bisa sekali beres ya. Bakal diperpanjang lagi lebih lama. Tapi dengan adanya Aurora juga di sini ya posisinya. Oh iya ya. Iya, roamernya bakal punya damage seharusnya. Tapi kalau ngomongin soal bagaimana Aurora tadi ya, yang dimana tentunya bisa bergerak juga sebagai salah satu stopper. Hah? Aku malah lebih curious lebih penasaran sama bagaimana nanti tempo permainnya bisa dibawakan, terutama karena ada Valentina juga, jadi imbang nih, sama-sama punya Netherrealm. Asik, pertempurannya sama-sama panjang. Tinggal bagaimana nanti setup dari beberapa rekannya. Yes. Cuma nanti akan ada Netherrealm atau apa ya? Atau kan jelas nanti yang udah disingkat-singkatin ya? Banyak yang dipersiapkan nanti. Hai. Ya itu sih, Netherrealm versus Netherrealm karena ada Valentina juga kan. Cuma ya lagi-lagi Valentina di early game bakal kalah dari segi cooldown. Dan itu akan sangat merugikan sekali kalau misalkan Bigiran Alpha gak maksimalin. Yap. Setelah tadi kita melihat game pertama yang begitu cepat bisa didapatkan oleh Bigatron Alpha, akankah game kedua menjadi 1-1 atau 2-0? 1-1 atau 2-0? Ya wes, kalau begitu sekarang kita menuju ke game yang kedua dari Piala Arena. Mana suaranya? Wow, ini dia. Rame, Rame. Arky Hoshi. Dia bakal coba memperjuangkan satu poin mereka selanjutnya dengan tipikal gameplay yang pastinya akan berbeda, tapi dia sudah mulai memberikan gangguan ke area yang dimiliki oleh Arky Hoshi untuk early game kita. Wah, ini kalau ngomongin soal bagaimana dua damage dealer ya yang ada di kubu Araki Hoshi, Aurora, Paramis. Ki harus lebih berhati-hati karena kalau misalkan dia kena poke damage sedikit aja dan mereka lagi nggak ready, dia bakal di pick off dengan sangat-sangat instan. Apalagi Roger loh di sini posisinya. Roger ngelihat darah musuh Scar sedikit aja dikejar sama dia pasti. Like itu bisa jadi eksekusi yang manis. Ya, ada gangguan juga dengan adanya Aurora ya. Pastinya ini efek sisinya benar-benar akan dimaksimalkan. Aurora di sisi roamer dan untuk kedua belah XP lane, ya mungkin ini bakal lebih terlihat ketika udah masuk ke momen-momen team point nantinya. Tapi juga pemain dari RJOG sudah mulai mendekat. Wih, Emang dikejar banget tuh. Hey! Untungnya Emang dengan satu free fire yang masih berhasil selamat juga kabur, dan kali ini mungkin dia akan bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Ya, bakal coba untuk diprotek juga ya dengan kehadiran dari seorang Ki. Ini juga perlu selalu khawatir juga. Ada banyak gangguan yang nantinya bisa diberikan. Namun pemain dari RJOG pun memang terlihat cukup aktif, Prof. KB. Ya, mereka punya dua purify jadi harusnya aman banget untuk lane. Oke, Skylar satu yang terakhirnya kakak Skylar bisa bertahan dari barusan. Transformasi langsung dikeluarkan juga. Begitu baik di sana Dinas sedikit tapi tidak untuk yang lama, tapi seperti yang berbeda. Masih ada energi sedikit, Pinpoint mau pergi ke arah mana lagi. Masih bisa mengatur jaraknya dan juga defense Horde. Masih bisa untuk dibantu. Tapi untuk sekarang, Hellstone Flash begitu pas banget momentumnya. Hilang. Ya, pengejaran dari seorang Indok yang berhasil meskipun udah ada upaya juga dari seorang Ki, tapi tentunya tiba-tiba udah berhasil diberikan juga oleh seorang Sukujin karena memang waktu yang terbuang cukup lama untuk nge-trade di area top lane. Iya, ya, emang lagi-lagi objektif kalau ngomongin soal Link kayaknya cukup berbeda. Dan memang dia harus menunggu terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan level yang lebih unggul dibandingkan dengan Fredrin. Yap. Dan terlihat ada satu lagi pergerakan lewat. Laser yang langsung dikeluarkan dan mereka membalaskan keadaan, terlihat ada dua player. Ya, nah dua player tumbangan tapi tiga pemain sebenarnya yang digeser. Untungnya Moreno masih bisa melarikan diri meskipun harus korbanin ke arah flickernya, dan Aryoshi sedang mulai dalam kondisi yang cukup menyakitkan meskipun mereka kehilangan pertandingan gold yang cukup banyak di arah top lane. Ya, tapi kali ini akhirnya ada jawaban juga nih, yang dimana ketika Moreno ambil ultimate-nya, ternyata ultimate Idok bukan menunjukkan Netherrealm, tim aja jadi terlihat tidak begitu berimbang, dan itu akan menguntungkan sekali bagi Araki Hoshi. Sehingga kita mungkin akan melihat sedikit Bigiran Alpha dengan pemilihan-pemilihan ultimate yang bisa dia bawakan. Sama untuk Moreno, tinggal dia pilih nih apa yang bakal membuat dia makin lebih nyaman dan makin lebih powerful dalam tim fight jangka panjangnya. Ya, mau main agresif kah atau mau main lebih pasif juga dengan ya adanya power dari Netherrealm, itu semua akan menjadi keputusan. Tapi kan Well chance langsung dikeluarkan dan Indok akan langsung ke-trigger, namun untuk kali ini Glacier langsung dikeluarkan pula, di mana Indok ya malah menjadi korban. Risha tadi mencoba untuk bisa menyelamatkan dengan satu Netherrealm, tapi sepertinya
tidak sempat lagi. Oh, dan juga di area gold lane, apakah ini bakal coba untuk dikasih pressure tambahan lagi karena posisi dari seorang Ki cukup jauh di sana. Ada Rins, juga ada Sun Sujin yang akan mulai mengejar. Oke, mereka mencoba untuk bisa mengejar Sun Sujin dan juga Rins bekerja sama. Mereka berjalan bersama namun di bagian bawah. Akankah Sun Sujin mau langsung mendekat untuk bisa mendapatkan ke arah Super Loop, tapi terlalu jauh jaraknya. Oh, mau dikejarkah kali ini dari seorang Super Loop dengan damage yang masih tersisa? Oke, ini lama banget, bakal lama banget Super Loop. Masih selamat, coba lihat. Sustainability ditambah lagi dengan adanya pengurangan terhadap damage yang bisa diberikan ya. Hybrid pula, jadi magic dan physical masuk semuanya damage reduction. Membuat Terisla sangat strong sekali, tapi poin plusnya adalah Luke sesaat lagi akan punya flicker, jadi mungkin inisiasi bisa tercipta di turtle kali ini. Ya. Dari arah turtle, karena ada zone out juga yang bakal melakukan seorang daerah, tapi Ki juga bakal memberikan gangguan yang sama. Oke, turtle-nya masih bisa selamat, tapi barusan ada kipasannya sudah terjadi. Berhasil diamankan, bahkan terlihat dengan ada satu penalti zone, tapi dari dalamnya adalah langsung ke-trigger, hidupnya masih berusaha untuk bisa kabur, bahkan sekarang Rinsya ada di bagian belakang, mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan, sekarang ada 3 player yang dimiliki oleh Bigatron Alpha, mulai terjebak, mulai terpisah, Moreno-nya bisa melihat Ki, 3 bukin. Ya, ditahan gitu saja, nggak boleh dipulangkan sama sekali. Dan ya, mereka dapat satu pemain yang lumayan berharga ya. Ki, nggak bakal ada gangguan di area river untuk beberapa saat ke depan. Main stressnya keluar lagi Gairan, dan sekarang Vengeance yang terlihat udah langsung diserang begitu saja, dan dash yang tercipta hanya untuk sekarang Super Ken mau tidak mau sampai terakhirnya Sun Sujin gagal untuk bisa melanjutkan damage yang sudah bisa diantarkan juga Eman mundur lagi. Hey, Moreno hadir dengan satu Nether Round. Ya, sayangnya yang diambil oleh Netherlands sehingga tidak bisa bermain dengan terlalu agresif juga. Dia nggak mau masuk ke arah outer turret juga. Dan sekarang mungkin ini waktunya untuk mendapatkan outer turret bagi Bigatron Alpha selama itu bisa ditahan. Ya, tapi menurutku malah itu yang penting banget buat diambil sama Moreno. Nah, Ketika dia punya Nether Realm, berarti itu akan memperpanjang sifat dari Bigatron Alpha. Itu akan menyelamatkan Ki juga dari pop damage yang cukup banyak. Sekarang mereka mendapatkan top turret outer. Jadi ini akan menambah daya dobrak juga bagi Bigatron Alpha. Dan terus cepat juga. Tambah untuk sekarang kalau melihat dari Fredrin dan Sujin tinggal mainin objektif lagi karena kebetulan Sujin ketinggalan satu level. Ya. Ini ada menjadi double Friday dan di season 14 ya, tapi baru terlihat ada lagi. Roti Brisnya langsung diblokan, Sun Sujin tertinggal sendirian, Super Loop-nya akan langsung ditarik, tapi untungnya masih ada penalti zone tadi, tapi dia pergi ke tempat yang berbeda dan kini yang tertinggal. Moreno yang ada bagi belakang Wild Charge, tapi Nadia langsung dibawa ke meja saja karena kali ini Super Ken bisa sama dan Super Ken yang malah tepat kemas sendirian tersebut Kinya. Langsung dikejar sampai habisan Jairan melihat dari kejauhan. ya itu dia. Satu indikasi yang bagus banget di wall charge yang coba untuk dibuka. Namun pada akhirnya disingkir akan menjadi jawabannya di bagian bawah. Dairan pun dia bisa menghentikan Eman seharusnya, atau bahkan mengalahkan Eman itu bakal jadi satu hal yang cukup possible. Ya, ada Thunderbolt, jadi aman, harusnya ada hybrid defense juga sebagai power tambahan dari Diren. Di area turtle. Di bawah sama Moreno langsung tentunya diambil langsung dan Range menjadi korban. Menemukan turtle ya dengan satu sosok range yang ini mana yang lebih mahal Prof? Jadi Ya, jujur Hero lebih mahal sih buat sekarang ya. Yap. Makanya lihat gold dari Bigatron Alpha masih leading. Dan Super Ken lumayan menarik, dia bikin Thunderbelt. Dan emang cukup terancam ketika berhadapan sama Diren, tapi berseker Spirit Thunderbelt tanpa tough boots. Super Ken kayak mau nabung untuk hybrid defense agar dia nggak bisa langsung di-burst dengan damage yang begitu tinggi dari arah Yoshi. ya, dan memang melihat dari segi team fight-nya ini bakal jadi team fight yang lagi-lagi akan sangat amat panjang, apalagi Sun Sujin sudah mulai berada di bagian terdepan. Oke, Sun Sujin masih cukup pede sendirian di bagian terdepan. Super Loop-nya masih bertahan. Wah, Masih terlalu tebal sih dia. belum ada follow up dari Skylar juga ya yang bisa join karena team fight. Mungkin jadi salah satu alasan mereka nggak mau terlalu komit. Oke, langsung dikeroyok begitu saja. Skylar akan selamat karena sedikit lagi satu terakhirnya. Bisakah dia selamat? Tidak. Nether Realm tepat berada sepersekian detik saja dan Moreno masih berhasil menyelamatkan dirinya hanya saja untuk tidak untuk waktu yang lama dan hilanglah sudah. Tertarik begitu saja di area yang lain di bagian bottom lane. Dairan harus menghadapi dua pemain sekaligus. Cuma memang melihat team fight yang baru saja terjadi, Bigatron Alpha harus lebih berhati-hati lagi. Setuju kalau ngomongin hati-hati, tapi ngomongin soal Ryoshi juga mereka udah terpicu banyak banget resource ultimate-nya di bagian area jungle tadi. Tapi lihat Super Ken dengan slow effect yang bisa diberikan dari Thunderbelt. Ini yang membuat kayaknya teman-teman dari arah Ryoshi nggak bisa untuk kabur dari kejaran Link yang begitu mematikan dan begitu tajam juga dengan critical damage yang tinggi. Siapapun yang terkena Thunderbelt akan terkena efek slow.
menambah power defense lagi dari Super Ken, dan itu yang membuat dia survive sampai sekarang. Ya, memudahkan juga ya untuk pengejaran apapun yang nanti coba diupayakan oleh kedua belah tim dengan game Pong yang memang masih belum terlalu jauh. Kali ini perebutan objektif selanjutnya, Lord yang pertama akan menjadi penentuan yang cukup berharga bagi kedua belah tim. Oke, tapi kayaknya Super Ken udah mulai kapok ya. Tadi dia belum punya tough boots, sekarang dia udah punya tough boots. Dia lebih aman untuk menghindari semua efek sisi yang Saya bagus banget. Sekarang pertama kembali terbaca di area tengah. Dalam proses dibongkar pula Super Ken menjadi korban. Ada Gracia yang udah diperlihatkan pula. Tapi dalam proses tadi bisa dibongkar ke bagian belakang. Karena sekarang Fredrinia masih bisa bertahan dan tidak ada yang tumbang dari orang Kyoshi. Itu serba dadakan ya. Satu battle stage yang langsung menggeser pemain dari Bigoton Alpha dan menyebabkan dua pemain tumbang. Ini berarti waktunya Araki Hoshi untuk mulai mengamankan Lord yang pertama. Tapi masih ada Super Ken yang harus diwaspadai dengan Retribution-nya juga ready. Di bawah nostalgia buat Lord Dance, lihat ditahan biar Sutsuji dapetin momentum, tapi Super Ken bermain dan mencoba untuk mencari momentum. Oke, lagi poin satu dikeluarkan dan sekarang pergerakan dari Super Ken mulai masuk ke bagian depan. Tapi uang cetak tak menjadi milik dari Sutsuji walaupun di tempat yang lain ada satu lagi tahun yang berhasil diajukan dan juga sekarang pergerakan diberikan oleh Eman mulai terjebak di area tengah. Tapi untuk yang hebat masih berhasil kabur lagi dan juga sekarang Super Look final selesai. Super Look dihajar. Dan ingat, itu tadi Retribution itu nggak dibuka sama Sutsuji. Jadi untuk dapetin cara Lord-nya, mungkin yang menggunakan cara ultimate saja. Dan sekarang, dua pemain hilang jadi harga yang mahal bagi Araki Hoshi karena Lord-nya akan menuju dari area atas. Iya, dan tadi dia ambil si Moreno, bener-bener yang mungkin miss kali ya kalkulasinya ya. Langsung yang ditabrakin kayak begitu dengan satu wild shot pun langsung terlihat mereka semua melawan dua penampilan Super Ken. Langsung kehilangan satu baginya masih selamat. Namun untuk Eman ada terkena sedikit efek freeze di dalam tubuhnya. Ya, masih coba tahan terlebih dahulu ya satu buah barrel yang mungkin bisa dibilang lumayan mengganggu, tapi gangguan sebenarnya akan terasa ketika Lord-nya udah mulai mendekat lagi dan passive threat satu persatu sudah mulai dipecahkan. Sebenarnya Araki udah dapat satu best dan aja ini udah untung banget. Karena mereka harus menunggu terlebih dahulu biar Super Ken-nya hidup kembali dan ambil purple buff-nya. Jangan biarkan Super Ken mendapatkan purple buff karena itu akan menambah daya kekuatan dari Bigoton Alpha. Ya, mau dipaksakah ini untuk ya minimal dapetin passive threat, tapi Bigoton akan jadi jauh lebih baik lagi. The Wave Genius udah mulai berjalan dari bagiannya poin. Oke, itu dia satu penalti itu sudah langsung terlihat. Namun sekarang dua Netherlands langsung terlihat juga dengan secara bersama langsung mereka turunkan dan selesai dengan beberapa player. Begitu baik tadi apa yang sudah dilakukan oleh Netherlands begitu saja membuat beberapa ada di dalam area pertahanan Bigoton Alpha. Langsung mereka keluarkan, mereka ajak main. Jangan di dalam mulut, jangan ya dek ya. Ayo keluar ya dek ya, dikeluarin tadi. Iya, dan nampaknya bakal dikeluarkan juga oleh Eman. Oke, untuk sekarang Eman ya satu lagi ya. Tapi Eman masih berhasil untuk bisa mendapatkan cara poin kill. Ya, kali ini Eman sepertinya yang langsung menolak mentah ya. Dia nggak mau diajak keluar, dia malah memulangkan seorang Skylar terlebih dahulu. Tapi posisi Super Ken. Ya, dan sekarang Super Ken ketahuan tapi masih ada tempo korban dan dia pun masih bisa membuat beberapa menjadi korban di dalam pertempuran Super. Dan sekarang Risha pun menjadi korban. Sutsuji masih bertahan tapi Dairon masih ingin lebih. Double kill yang cukup mahal bagi Bigoton Alpha dan pastinya kalkulasi dari seorang Super Ken yang benar-benar akhirnya perfect dengan dua pemain hilang dan setidaknya mereka mulai bisa meredam ya perbedaan gold yang terlalu jauh. Itu jadi game changer sih tadi, double kill plus juga purple buff yang didapatkan karena itu akan membuka juga bagaimana jendela yang tadinya tertutup rapat dari Araki Hoshi. Sekarang kali ini Moreno akhirnya mendapatkan ultimate yang tepat. IMU menuju ke Netherrealm dan Super Ken bisa mendapatkan purple buff-nya kembali dengan bebas. Ini akan menjadi momentum untuk Lord selanjutnya. Sutsujin memiliki Curse Helm, menambahkan full HP lagi. Tapi untuk sekarang kayaknya buat teman-teman dari Bigoton Alpha lebih membutuhkan solid fight agar nanti tidak kalah damage dengan teman-teman dari Araki Hoshi karena gold-nya udah mulai diimbangin lagi di menit yang ke-12 sekarang. Tuh, udah mulai setara lagi dan memang dari Araki Hoshi harus lumayan fokus dan ya berusaha keras lah ya untuk ngedapetin sekarang Lord-nya dengan lane jauh yang bisa dikendalikan juga oleh seorang Super Ken ini bakal jadi tantangan tersendiri pastinya. Tapi udah mulai show juga adanya posisi dari seorang kalian di area top lane, apakah ini akan membuat Bigoton Alpha untuk memulai juga nih Lord kita yang kedua, karena kita tahu untuk Super Ken pun bisa follow up dengan cukup cepat, tapi Rins juga akan segera mendekat. Wah, ini sebenarnya lagi-lagi Lord Dance tarik-tarikan. Ini juga punya barrier jadi bisa ngereset untuk Lord-nya. Eman show di area mid lane mungkin dengan tujuan untuk nge-bait aja karena dia juga masih punya Purify. Jadi top lane didorong sebenarnya dan
tentunya akan mencari informasi dari Super Ken. Karena kebetulan dia bisa datang kapanpun dengan pinch voice. Iya ya, belum ada informasi nih keberadaan dari seorang Super Ken sendiri. Karena pemain dari Arki Hoshi juga harus mulai menjaga ke arah lore-nya. Oh, sama darah. Ya, sampai depan yang lain. Hey, Skylar akan katakan Pablo yang berhasil bisa mendapatkan sekarang. Namun, untuk sekarang ada Netherrealm yang sudah ke pop-up dan ini menjadi informasi yang baik untuk Bigetron Alpha loh. Nah, apakah mau coba untuk dipaksa? Karena memang Netherrealm juga ada tangan dari seorang Moreno. Jadi secara tim jangka panjang, Bigetron Alpha mungkin bisa lebih memegang kendali permainan. Tapi, masalah tarik ulur, Walah. ini ada Splendrin juga. Oh. Oke. Loh. Lord Flicker 16-15. Iya. 2 menit soalnya. Lord Flicker ya. Bisa. Bro, kalau Lord mah cooldownnya ngatur sendiri kali. Oh, iya benar juga. Nggak nunggu 2 menit ya. Dia punya power sendiri juga kebetulan. Ya thanks to barrier lagi-lagi ya untuk Ki. Lagi. Tuh kan? Lagi. Nggak nunggu dia. Di portal baik ini mas katanya. Iya sih, ini jadi tantangan tersendiri ya. Kalau mau mungkin berarti Arki Hoshi harus incar karena tim fight dulu kan? Kalau team fight kayaknya oke sih untuk memicu ya Moreno dengan ultimate-nya. Karena kalau misalkan gak ada yang memicu ultimate dari Moreno, ini akan sia-sia sih. Team fight-nya akan gak jadi 50-50 dan Super Ken bisa datang sebagai eksekutor Blood Wings dari Moreno biar dia gak bisa di all in lagi sama teman-teman dari Araki Hoshi. Tapi di kubu dari Araki Hoshi sendiri, Susu sekarang udah mulai maju. Oke, ada Sutsujin yang mendadak menggebrak lini terdepan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Oke, dari Lord-nya lagi-lagi masih akan coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu karena posisinya masih belum ditentukan gitu loh dengan adanya Super Ken yang selalu susah untuk ditangkap. Tapi Konsil tadi mau dibuka? Oke, ada konsin tadi udah terdengar dan juga tadi ada pergerakan ya untuk langsung mau ngejar link yang ada di bagian atas tapi masih gagal sejauh ini. Ya, masih ditahan lagi dan lagi. Ini memang agak berat ya kondisi bagi Arki Hoshi. Kalau misalnya mereka mau bakar, itu akan terjadi terus-menerus. Kecuali ya, dapetin dulu karena grupnya. Oke, akhirnya Super Ken ngelakuin slow push. Dia nggak langsung nge-clear ya di bagian top lane, tapi dia memanfaatkan slow push-nya. Tapi di sisi lain juga, kalau teman-teman melihat, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di area map, dan mungkin ini bisa menjadi jawaban dari Araki Hoshi. Oke, Sutsujin harusnya ketahuan posisinya dan Sutsujin sekarang menjadi orang terdepan untuk bisa memulai jalannya pertempuran. Dan terlihat Elvan Flash yang langsung dikeluarkan. Sutsujin terkurung dengan baril muda dan sekarang pertempuran yang kembali terpecah menjadi dua bagian. Sutsujin sendirian tapi gak apa-apa, no problem. Gak masalah, posisi dari Arki Hoshi pun masih dalam kondisi yang cukup aman. Begitupun dari Bigetron Alpha, tapi sekarang justru. Oke, kan? ada satu lagi penalti zone tadi sepertinya adalah tadi keluarkan Sutsujinnya. Masih ada Netherrealm dan sekarang dua Netherrealm masih terlihat di dalam area pertempuran yang ada di dekat Lord. Dan mereka semua dengan samaan pun. Juga di bagian belakang. Namun itu sekarang kayak berhasil dihancurkan. Oke, dua pemain sekarang akan cukup untuk bisa mendapatkan Lord-nya, tapi Oke, Super Ken. Super Ken yang tadi masih berhasil untuk bisa mendapatkan satu poin dan langsung balaskan begitu saja. Lord belum menjadi milik siapapun. Eman, Oke, dan Eman sendirian berjuang. Masih ada lagi pasir di dalam tubuh dari Inu, tapi Inu yang berhasil dihancurkan dan akhirnya Rin siap. double kill berhasil ya karena Dan one again and again and again seperti di game yang pertama. Wah, berhasil disajar oleh Arki Hoshi dan sekarang kita akan melihat Lord-nya akhirnya setelah 3 menit lebih waktu yang dibutuhkan Lord ini akan jatuh di tangan Arki Hoshi dan mereka tinggal menunggu, mereka tinggal manage wave PDNC saja. Ya lagi-lagi ya mereka harus memanfaatkan Lord ini. Karena di Lord sebelumnya mereka emang dapatkan Lordnya tapi tidak dengan base turret-nya. Sehingga tidak ada pressure untuk teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan kalau sekarang mereka berhasil untuk mendapatkan base turret minimal 2, Yap. itu akan membuka bagaimana kesempatan untuk mereka menekan kembali Bigetron Alpha di dalam area mereka sendiri. Karena sekalinya Bigetron Alpha keluar dari zona aman mereka, ini akan membuat Araki Hoshi kehilangan push leading dan Lord akan menuju ke area dari mid lane. Tinggal memanfaatkan free lane push karena Super Ken memang sudah punya lagu apakah dia akan berani untuk membuka vision sekarang? Rasa bulat diberikan oleh seorang Darren juga dan Sutsujin akan coba untuk mengejar. Super Ken gak punya energi sekarang, gak punya satu hal yang cukup baik dalam tubuhnya, tapi setianya ada damage yang besar di dalam tubuhnya dan Lord bergerak di bagian tengah untuk bisa menghancurkan salah satu base utama yang diberikan oleh pemain dan Bigetron Alpha dan juga sekarang terjebak satu player tadi yang berhasil dihancurkan. Super Look-nya menjadi korban pertama. Barrier langsung dikeluarkan, mereka semua mau bertamu malah diusir nih. Tidak boleh bertemu lagi dan sekarang Lord akan segera masuk Sutsujin di bagian depan. Oke, Sutsujin di bagian depan ada satu type of dan langsung dikeluarkan, ada weapon yang langsung dihilangkan pula oleh Super Ken di bagian atas. Sekarang ada remnya langsung dikeluarkan pula, tapi shutdown tercipta. Skylar-nya malah menjadi korban. Super Ken
masih bersatu bisa menyelamatkan dirinya. Masih ada kesempatan berarti untuk Clementine Tower, tapi untuk Super Ken, apakah ini masih ada kesempatan lagi untuk dirinya? Macro play lagi dia. Wah. Pancing terus keluar dari zona aman bikin Alpha. Dan lagi-lagi Super Ken 2 kali menyelamatkan teman-temannya dengan macro play, cut wave. Ditambah lagi sekarang malah bikin Alpha yang pegang kendali mapnya. Ya, meskipun mereka udah kehilangan 2 base red sih, tapi ini dengan mereka men-take down ke Skylar juga akan jadi satu harga yang mahal. Apalagi untuk Eman sendiri, dia udah punya item yang cukup. Oh, ngomongin soal item ya, Nevin. Ya, Sebenarnya dengan Oracle, dia benar-benar punya shield yang akan melindungi dirinya. Dan Purify yang dari tadi dia benar-benar cuma trigger Purify ketika dia terkena Epic Frozen. Dan itu yang akan menghentikan bagaimana Idok dengan power dari Auroranya. Buat sekarang, apalagi Moreno ya terutama, karena dia udah punya glowing one, dia adalah sosok yang bahkan gak boleh tumbang. Dan super look, trigger Purify, dan trigger yang digunakan bahkan Penalty Zone. wah. Terlalu banyak resource yang digunakan hanya untuk memancing satu ultimate dan juga battle spell dengan satu retribution dari Sun Sujin. Mahal ya. 2 menit lagi loh soalnya untuk tahunnya juga, dan memang ini bakal jadi kontes di arah Ultimate lagi sih sahabat. Selanjutnya. Mereka tetap berani lah ya. Maju sampai ke area river, mereka nggak mau melepaskan river itu untuk dimanapun gitu, entah orang ataupun di zona Alpha mereka melakukan hal yang sama. Dan ini dia untuk yang akan langsung disambut juga. Tapi masalahnya masih tetap ada di Ki ya, dengan barrier-barriernya dia masih punya possibilities untuk melakukan riset. Dan sekarang mungkin juga dari Emannya nih yang udah mulai kerasa menyebalkan juga. Iya. Bro, menit berapa lagi bro? Harusnya sih 22-28 ya. Langsung dihitung. Harusnya. Cuma ada yang belum bilang ya tadi, Moreno, no flicker buat Moreno juga, tapi ini akan jadi informasi yang mahal banget buat teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan Idok langsung mengganti dari segi kemudian item romnya, dia menuju ke Encourage untuk memberikan attack speed yang lebih pasti lagi kepada teman-teman dari RRQ Hoshi. Mereka mau grouping, mereka mau team fight, tapi sekarang lihat dia akan deteksi. Ada Rins yang masih dikejar-kejar bahkan sekarang Idok. Tapi Rosbridge-nya hampir saja di-fencer ke tempat yang lain. Ya, masih satu langkah untuk sejauh ini, tapi sekarang Lordnya udah mulai dikejar lagi setelah darah dari Lord sudah mulai menghilang. Oke, dicepetin lah begitu saja dan Lordnya menjadi milik dari Idok. Atau bagaimana caranya damage yang pas. Dan sekarang mereka semua berarti untuk bisa melanjutkan karena 2 player dimiliki oleh Victor pada sekarang Kinya tertinggal sendiri bagian belakang. Akankah sama dan tidak? Satu persatu pemain dan Victor apa menjadi korban dan juga pergerakan satu playernya Evan tidak bisa selamat dan game menjadi 1-1. Ini dia satu momen dari RRQ Hoshi membawa kita ke dalam game yang ketiga. Lagi-lagi tidak semudah itu